Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Al-ayat. Wallahu a'lam bimuradi. Yang pertama-tama dan yang paling utama, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan kepada kita nikmat yang begitu banyak dan saking banyaknya tidak bisa terhitung oleh akal manusia. Dan yang kedua, kita tidak lupa salawat dan beserta salamnya kita curah limpahkan kepada revolusi Islam sedunia, kepada Nabi yang terakhir, kepada Nabi penutup akhir zaman, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabat, para keluarga, dan kepada kita semua umumnya, tabiin dan tabiinnya. Semoga kita mendapat syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dalam ayat yang saya sampaikan tadi barusan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, bahwa telah nyata dan telah jelas di dalam diri Rasulullah itu terdapat satu perumpamaan atau satu panutan yang kita harus teladani dan kita harus contohi, yaitu soal kepemimpinan. Di dalam zaman sekarang, apalagi pada tahun 2024 ini, yang marak-maraknya pemilu, yang marak-maraknya memilih pemimpin bagi masa depan Indonesia 5 tahun ke depan, bahwa kita harus mencontohi kepemimpinan Rasulullah, di mana salah satu contohnya yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapati sifat amanah, yaitu menyampaikan yang hak yaitu hak, dan yang menyampaikan yang batil itu batil. Nah, pemimpin yang sekarang inilah yang kita butuhkan bagi Indonesia, pemimpin yang jujur, pemimpin yang adil. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi, wa idza qala rabbukum lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi ini. Mereka berkata, para malaikat, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami malaikat bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Maka Allah berfirman, inni a'lamu ma la ta'lamun, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Nah, di dalam ayat tadi jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia itu pemimpin dan khalifah di muka bumi. Sekecil-kecilnya pemimpin, yaitu memimpin diri kita sendiri, memimpin diri kita ke arah yang lebih baik, memimpin diri kita untuk menjauhi maksiat, dan memimpin diri kita agar senantiasa membuat hal-hal yang bermanfaat, khususnya di muka bumi ini. Saya sampaikan dan saya pesankan kepada para hadirin semua, hendaknya kita memilih pemimpin yang adil, yang jujur, yang amanah, dan yang cerdas, karena 4 pilar itulah yang akan membawa bangsa Indonesia ini menuju bangsa Indonesia 2045. Nah, dalam 4 pilar yang saya sampaikan tadi, bahwasannya kita harus mencontohi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi Muhammad adalah seorang pemimpin yang bijaksana. Nabi Muhammad bisa membawa dari zaman jahiliyah, dari zaman kebodohan menuju zaman kepada keemasan. Dari 4 pilar yang tadi mungkin kita tidak bisa memprediksi, atau mungkin kita tidak bisa menebak siapakah yang akan menjadi pemimpin yang akan lebih baik. Maka saya sampaikan kepada kalian, kita harus mencontohi kepemimpinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah lah
yang membawa zaman jahiliyah atau zaman kebodohan menjadi zaman yang penuh dengan masuk akal, menjadi zaman yang penuh dengan kecerdasan. Maka di sini saya sampaikan kepada kalian semua, kepada kalian semua umat Islam dimanapun kalian berada, mari kita mencari pemimpin yang adil, amanah, cerdas dan bijaksana. Supaya apa? Supaya kita sebagai rakyat biasa atau kita sebagai rakyat yang mungkin membutuhkan kepemimpinan yang saya sebutkan tadi bisa merasakan manfaatnya, bisa merasakan kebaikannya, dan untuk menghindari keburukan-keburukan yang mungkin akan terjadi. Terima kasih, mungkin itu saja ceramah singkat tentang kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf di sini saya tidak menggurui siapapun, karena di sini saya juga masih belajar, karena di sini kita sama-sama belajar. Akhirul kalam, udma sofa wad makadar, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.